Good morning, God's beloved church. Kita hari ini akan melihat dari firman Tuhan tentunya. Dan I pray kita semua akan semakin falling in love with God lagi. Semakin jatuh cinta lagi sama Tuhan Yesus ketika kita sama-sama kita melihat firman Tuhan hari ini. Ya. So kita sama-sama lihat from firman Tuhan. Di slide pertama. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Wow. Sebenarnya di sini full stop aja itu udah kita bisa pulang. Who are we? Di dalam firman Tuhan dikatakan kita adalah, we are bait dari Allah yang hidup. Dan tema tahun 2022 dari GBC Jakarta adalah The Year of Glory of the Latter House. Dan di sini kita, ya ini adalah sermon terakhir saya di tahun ini untuk di GBC ya. Jadi kita diingatkan kembali bahwa we are the latter house itu. Oke? Dan kita adalah bait dari Allah. Sebenarnya kalau stop sampai bait dari Allah itu udah more than enough. Di sini details-detailsnya itu powerful banget. Dikatakan dari Allah yang hidup. Jadi Allah kita adalah Allah yang hidup. Saya cuma mau ingatkan kita semua dan saya juga. Allah kita lebih hidup daripada masalah kita. Kadang kita berasa masalah kita kok lebih hidup daripada Allah kita. Betul? Saya juga berasa seperti itu. Kita berasa wah masalah kita ini so alive. Kok seolah-olah Tuhan kita nggak alive. Tapi saya mau ingatkan lagi. Mau kondisi kita seperti apapun, firman Tuhan itu adalah yes and amen. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Masalah kita adalah fakta. Kita nggak denial. Tetap kita punya masalah, kita punya challenge. Tapi the words before the world. So, kenapa kita ingatkan untuk go to the word, untuk dive, menyelam, membaca, mendengarkan firman Tuhan. Karena setiap hari kita akan dibombardir dengan the world. Akan dibombardir dengan dunia, berita macam-macam yang akan mendiscourage kita. Mau kita pilih yang kita follow good news atau apapun, pasti ada aja yang nyelip masuk ke kita bad news. Oke? Jadi di sini kita lihat bahwa dari ayat ini aja kita adalah bait dari Allah yang hidup. Details berikutnya adalah bukan kata Paulus, tapi menurut firman Allah. That's our foundation. Apapun yang kita beritakan di sini, semuanya menurut firman Allah. Oke? Jadi statement bahwa kita, katakan kita adalah bait dari Allah yang hidup. Ini adalah menurut firman Allah. Bukan kata Pastor Yudi, bukan kata saya, bukan kata pastor siapa, bukan kata Paulus. Tapi menurut firman Allah. Nah, firman seperti apa? Nah, ini yang luar biasa. Jadi saya lihat ini seperti sebuah wish atau dream-nya Tuhan. Nah, ditulis di sini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara baca mulai dari aku akan sampai menjadi umatku. It will give you power. Ini adalah sebuah wish, sebuah dream-nya Tuhan. Kapan itu terjadi? Nah, nanti kita lihat. Oke? Tapi kalau saya mengetahui bahwa seseorang atau yang bahasa yang kita mengerti ya, seseorang yang begitu powerful, punya kuasa yang maha dahsyat, yang maha luar biasa, punya wish seperti ini. Dan mereka yang di sana adalah saudara dan saya. Dia ingin diam bersama dengan kita. Dia ingin hidup di tengah kita. Dia akan menjadi Allah kita. Dan kita akan menjadi umatnya. That's how we read it. Begitulah kita membaca ayat ini. Dan puji Tuhan ini adalah firman Allah. Bukan halusinasi. Oke? Dan ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan adalah roh dan hidup. Jadi ini lebih benar daripada situasi kita yang apapun. Mau mungkin sekarang sedang menghadapi challenge secara bisnis, financial, keluarga, apapun itu.
Tapi itu tidak menegate kebenaran firman Tuhan ini. That's why kita perlu go to God's word. Kita sendiri perlu baca firman Tuhan. Karena justru biar kita nggak ketipu sama si iblis. Karena iblis kerjanya apa? Steal, kill, and destroy. Mencuri, membunuh, membinasakan. Dan kemarin saya somehow diingatkan bahwa dari ayat ini, mencuri, membunuh, dan membinasakan, artinya apa? Artinya kita sudah memiliki. Coba kita agak pelan dikit, kita mikir lagi. Kalau iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, artinya kita sudah memiliki itu. We are not trying to get that peace. Kita nggak berusaha mendapatkan damai sejahtera itu. Kita tidak berusaha mendapatkan kesehatan itu. Kita tidak berusaha mendapatkan finansial itu. Semuanya sudah ada. Kita sudah diberikan iman juga sama Tuhan. Jadi ketika Yohanes 10 ayat 10 itu dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Justru itu adalah satu statement yang sangat clear. We have it already. Amen. Saudara dan saya sudah punya itu. Jangan sampai kita ditipu. Nah, bagaimana kita bisa cross check bahwa kita sudah memiliki itu? Firman Allah. Amen. Dari firman Allah. Verifikasinya dari mana? Firman Allah. Bukan kesaksian orang, bukan kesaksian pribadi saudara, tapi dari firman Allah. Oke? Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita lihat bahwa Tuhan sendiri yang berkata, aku akan diam, aku akan hidup, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ini kayak Tuhan lagi nulis sebuah wish, and then when it happen, itu memberikan satu sukacita yang luar biasa buat dia. Mungkin ketika itu terjadi, Tuhan langsung nge-tweet. Twitter masih ada gak sih? Semenjak dibeli sama Elon Musk, masih ada? Masih ya? Oke. Tuhan langsung nge-tweet atau langsung pasang di Instastory atau di Reels. Yes, my dream comes true. Ya. Jadi kita lihat apakah itu terjadi di masa perjanjian lama atau di perjanjian baru atau nanti baru akan kejadian. Yang pasti di dalam perjanjian lama itu belum accomplish, belum perfect, belum finish, belum complete. Kenapa? Karena di perjanjian lama Tuhan itu walaupun inisiatornya adalah dari Tuhan. Pertama kali Tuhan yang menyuruh Musa membuat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu bukan furniture yang keren-kerenan. Itu adalah biar Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah mereka. Inisiatornya bukan dari umat bangsa Israel, tapi dari Tuhan inisiatornya. Bukan dari umat yang crying out, pengen communicate sama Tuhan. No. Until today juga seperti itu faktanya. Tapi dari Tuhan yang cry out, pengen tinggal di tengah-tengah mereka. Kita lihat itu tidak terjadi di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama hanya Tuhan tinggal di dalam sebuah furniture, kemuliaannya ada di situ, and then itu bisa gone. Bisa come, bisa gone. Oke? Jadi itu belum perfect terjadi mengenai nubuatan ini atau wish-nya Tuhan yang ini. Dan saya mau kita sama-sama lihat bahwa di dalam perjanjian lama wish-nya Tuhan itu diulang-ulang. Aku akan diam, aku akan menjadi umat Allah mereka, mereka akan menjadi umatku. Itu diulang beberapa kali. Berarti kurang serius apa sih Tuhan PDKT sama kita? Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau dia nggak ngebet, nggak segitunya kali, something like that lah ya. Tapi ini diulang-ulang. Di dalam Bible kalau kita lihat ada yang diulang 2 kali aja, itu udah confirmation. Dan ini lebih dari 2 kali. Statement ini, wish-nya Tuhan ini, dream-nya Tuhan ini diulangin. Kita lihat sama-sama ya. Oh sorry, saya ini ada penjelasan detailsnya dikit. Aku akan diam, itu bahasanya adalah enoikeo. Enoikeo, nggak tahu lah pronunciation-nya benar apa enggak. Yang pasti bahasanya adalah enoikeo. Dan meaning-nya itu luar biasa sekali. Diam, bahasa Inggrisnya dwell. Enoikeo, nah artinya adalah to dwell in. Tinggal di dalam. Ada juga arti kedua ini yang keren banget. To dwell in one and influence him for good. Jadi Tuhan mau tinggal di dalam kita karena dia ingin memberikan kita influence yang good. Amin. Jadi waktu saya baca ini, wow, kerinduan Tuhan bukan cuman mau tinggal di dalam saudara dan saya. Karena dia tahu, dia tinggal di dalam kita, dia bisa memberikan influence yang good. Amin. So kalau kita
dalam menjalani kehidupan sehari-hari masih banyak yang not good, maybe influence-nya Tuhan itu masih kita kesampingkan. Kita terlalu ke distract sama yang lain-lain. Padahal dia sudah ada di dalam kita belum? Sudah. Tapi ya itu, distraction itu bisa dari mana aja. Dari dalam, dari luar, dari mana-mana. Yang pasti Tuhan sudah ada di dalam saudara dan saya. Oke? Jadi berdiam di dalam itu bukan cuma tinggal and then pasif. Tuhan mau tinggal di dalam saudara dan saya, dan dia mau influence yang for good. Praise God. Amin? Nah, terus kita lihat, nah ini dia mulai nih dalam perjanjian lama. Aku akan diam, Keluaran 29 ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi ini selalu satu paket. Menjadi Allah mereka sama diam di tengah mereka. Oke? Artinya apa? Artinya cara Tuhan menjadi Allahnya kita adalah Dia tinggal di dalam kita. Cara Tuhan menjadi Allah kita adalah Tuhan tinggal di dalam kita. Amin? Praise God. Dia tidak menjadi Allah kita yang bosi. Nyuruh-nyuruh begini, nyuruh begitu, perintah begini, perintah begitu. Tapi Dia live this life together with us. Menghidupi hidup ini bersama dengan saya. Beberapa, kayaknya 2 minggu lalu atau 2 minggu lalu waktu saya lagi mandi, tiba-tiba tuh kayak dengar Tuhan ngomong, bukan audible ya. Kayak Tuhan ngomong gini, Fat, I don't need you to live your life. Hah? Apa Tuhan? I don't need you to live your life. Let me live your life. Wah. Jadi mungkin kita masih on progress ya, how to membiarkan itu Tuhan yang benar-benar live our life. Tapi I pray biarlah itu terjadi as soon as possible. Karena kalau Tuhan yang live my life, tadi dia bilang itu, dia memberikan influence yang good. Oke? Jadi waktu Tuhan bilang, I don't need you to live your life, let me live your life. Wah, itu justru, teach me Lord, teach me, lead me. Ya, jadi dalam perjanjian lama pun kita sudah lihat, ini wish-nya Tuhan. Dia udah mulai nulis, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Walaupun waktu di zaman perjanjian lama, Tuhan tinggal bersama mereka, Tuhan setia sama mereka, tapi itu sangat limited, tidak komplit. Tabut. Terus yang bisa hadap ke dalam ruang maha kudus itu hanya orang-orang yang terpilih. Sedangkan Tuhan maunya tuh tinggal di dalam kita semua. Tidak ada batasan apapun lagi. That's his wish, dream, atau apapun itu. Oke? Jadi di sini kita lihat Tuhan mulai ngomong, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Aku akan menjadi Allah mereka. Next lagi, Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Jadi kalimat ini lagi kan yang muncul kan? Aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku. Dan selalu nempelnya sama apa? Aku akan hadir, aku akan tinggal, aku akan diam di tengah-tengahmu. Sekali lagi, cara Tuhan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya adalah dengan apa? Tuhan tinggal di dalam kita. He is in us, He is with us. Oke, kita lihat lagi. Nah, Yehezkiel 37 ayat 26 sampai 27. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Perjanjian yang kekal dengan mereka, dengan saudara dan saya. Terus aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ini wish dream-nya Tuhan. Wish list-nya Tuhan. Dia akan mengadakan perjanjian damai, perjanjian yang kekal, memberkati kita, membuat kita tambah banyak, memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Nah, yang saya kasih warna kuning memberikan tempat kudusku ini bukan berbicara tempat lagi. Ini berbicara mengenai seseorang. Tempat kudusnya Tuhan itu adalah seseorang. Dia memberikan seseorang di tengah-tengah kita untuk selama-lamanya. Amin. Yang bulan ini kita mau celebrate birth-nya dia. Itulah tempat kudusnya Tuhan. Terus tempat kediamanku pun akan ada pada mereka.
Aku akan diam, tempat kediaman, tempat kudus, aku akan hadir. Terus, aku akan, nah ini kalimat ini lagi, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Udah diulang berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. Betul? Jadi Tuhan gak main-main ketika dia bilang aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan gak main-main, Tuhan gak bercanda, Tuhan gak asbun. Nah seperti kita. Puji Tuhan ya, Tuhan gak seperti kita ya. Jadi sini kita lihat bahwa ini adalah kerinduannya Tuhan. Nanti saudara-saudara di rumah baca lagi satu persatu. Ini adalah statement wish dreamnya Tuhan. Next, nah kita lihat. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Diulang lagi statement ini. Tuhan mau ngebet banget menjadi Allahnya saudara. Dan dia ngebet banget saudara menjadi umatnya dia. Dengan cara dia berdiam di dalam saudara. That's how. Oke? Ini Yeremia 32 ayat 38. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Diulang lagi. Udah bosan belum? Jadi ini di dalam perjanjian lama itu Tuhan ulang sampai kita berasa bahwa oh ya benar ya, Tuhan benar-benar ingin kita menjadi umatnya dia menjadi Allahnya kita. Dan kapan itu terjadi? Kapan wish-nya itu terjadi? Kapan dream-nya Tuhan yang kita lihat beberapa ayat ini terjadi? Hah? Di sini itu terjadi. Firman itu telah menjadi manusia. Last week Pastor Yudi juga sempat mention firman ini. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Yesus. Dan diam and dwell and stay and tabernacle. Kan itu yang kita baca di perjanjian lama itu. Tuhan mau berdiam, Tuhan mau tabernakel, mau miskan, mau sakan, mau tadi apa? Enok, pokoknya itulah. jadi disinilah itu salah satu step dari dream Tuhan mulai kejadian. Jadi Christmas ini adalah step pertama dari mimpinya Tuhan itu kejadian. Kurang lebih seperti itu. Step awalnya. Kalau saya bahasakan ada 5 step. Tuhan lahir, Tuhan hidup, Tuhan mati, Tuhan bangkit, Tuhan kirim Roh Kudus. Menurut saya 5 step inilah yang membuat dreamnya Tuhan yang tadi kita baca itu komplit. Aku akan diam, aku akan tinggal, I will stay, I will dwell. Dan aku akan menjadi Allah mereka akan menjadi umatku. Dalam 5 step inilah itu kejadian semua. Dan itu sudah kejadian belum? Itu sudah kejadian. Tuhan udah datang, dia udah lahir, Tuhan udah mati, udah hidup, Tuhan udah mati, Tuhan udah bangkit, Roh Kudus sudah dicurahkan. Itu sudah kejadian semua. Jadi yang kita lihat celebration of Christmas ini, seringnya kita lihat bahwa wow, yes kita bersyukur banget Tuhan mengirimkan the best gift-nya dia buat kita, betul? Tapi ada seseorang lagi yang lebih happy, yaitu Tuhan. Karena dream dia comes true. Salah satu step awalnya adalah dengan lahirnya Tuhan Yesus. Lahirnya Sang Firman itu menjadi manusia. Dan bukan cuma lahir, dia hidup dan dia diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. God's only begotten Son. Kualifikasinya atau kualitasnya seperti apa sih? Firman itu yang menjadi manusia. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah kualifikasi firman yang telah menjadi manusia, yang diam di antara saudara dan saya. Sorry, bukan di antara, yang diam di dalam saudara dan saya. Oke? Jadi kasih karunia-Nya Tuhan Yesus itu penuh saudara.
bukan cuma dikit-dikit. Mungkin kita udah sering baca ayat ini, tapi kalau kita lihat pelan-pelan, di sini spesifik ditulis bahwa kasih karunia Tuhan itu penuh. Bukan cuma sedikit-sedikit. Kadang kita melihat masalah kita somehow lebih penuh daripada kasih karunia Tuhan. Secara unconsciously itu yang kita berpikir seperti itu atau melihatnya seperti itu. Kasih karunia Tuhan tidak lebih penuh daripada masalah saya. Kebenaran, righteousness. Di sini truth. Penuh kasih karunia dan kebenaran, truth. Full of grace and truth. Jadi kualitasnya tuh seperti itu. Sang Firman yang menjadi manusia itu. Dan ini adalah step dari Allah Bapa, God Almighty, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Dahsyat atau apapun bahasanya itu. Ini adalah salah satu step dia dalam mewujudkan mimpinya dia. Kalau kita pikir-pikir, wah, mimpinya Tuhan itu adalah pengen sama kita. Hello. Kok bisa ya? Tapi ya itulah grace. Kita gak layak, tapi diberikan. Kita gak layak loh mendapatkan that privilege. Siapa kita? Tuhan kepengen menjadi Allah kita dengan cara apa? Tinggal di dalam kita. Dan saya mau ingatkan lagi bahwa dia sudah ada di dalam saudara dan saya. Rohnya Tuhan itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Dan dia gak bisa come and go, datang pergi, tidak bisa. Selama-lamanya dia sudah ada di dalam saudara dan saya, titik. Gak ada pengecualian apapun. Oke, saudara dan saya yang sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah punya Roh Kudus. Jadi saudara dan saya tidak perlu lagi lewat Pastor Yudi untuk ngomong sama Tuhan. Ya, walaupun Pastor Yudi sehari 3 kali masuk ruang Maha Kudus. Ya, tidak perlu. Kita semua sudah punya akses ke ruang Maha Kudus itu. Karena apa? Karena waktu Tuhan Yesus mati dan tabir itu terbelah 2 itu ibaratnya biar kita bisa lihat bahwa yang nyobek itu bukan kita, yang nyobek itu Tuhan. Dia ngebet pengen keluar, dia ngebet pengen accomplish dreamnya dia ini. Karena sebelumnya sangat terbatas. Dia ngomong harus lewat nabi. Ya kan? Terus mereka mau mempersembahkan sesuatu harus lewat imam. Selalu ada orang tengah, dia gak mau. Dia gak mau ada orang ketiga. Dia maunya kita langsung sama dia dan itu sudah kejadian. Saudara saya sudah punya Roh Kudus. Segala berkat-berkat apapun, manifestasi yang saudara butuhkan, itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Karena kalau kita lihat di dalam Efesus 1, 18 atau 19, saya gak masukin. Kuasa kebangkitannya Tuhan Yesus kira-kira besar atau kecil? Besar, sangat amat besar sekali. Sampai menggunakan 3 macam bahasa Yunani untuk mendescribe. Energeo, dunamis, terus satu lagi apa saya lupa. Pokoknya sampai menggunakan 3 macam tenaga, power untuk mendescribe satu insiden kebangkitan Tuhan Yesus. Dan for your information, kalau saudara belum tahu, kuasa itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Sudah ada, walaupun saudara gak percaya. Nah itulah powerfulnya firman Tuhan. Saudara saya sudah punya, walaupun kita gak percaya kita sudah punya, tetap itu gak take it away. Bayangkan kalau bergantung sama kita. Oh saya gak percaya, and then Tuhan take it. Oh kamu gak percaya, ya udah saya ambil. Tapi apapun yang saudara butuhkan, sudah ada di dalam saudara dan saya. Amin? Nah kita lihat bahasa Amplified-nya lebih nonjok lagi. Ya, and the word Christ itu became flesh, menjadi manusia, human, incarnate, and tabernacled bahasanya. Tinggal, membuat tenda. Kalau tenda kan kita kesannya temporary banget ya, betul nggak? Tapi kalau zaman bangsa Israel itu ya tabernakel itu ya seperti rumah mereka. Fix his tent of flesh, live a while among us. Jadi kalau main game Among Us, ingat Tuhan Yesus.
Okay? And we actually saw His glory, His honor, His majesty, such glory as an only begotten Son receives from His Father. Jadi Tuhan menerima that glory, that honor, that majesty itu dari Father. Full of grace, favor, loving kindness, and truth. Oke? Terus kalau kita lihat kualitasnya Tuhan Yesus adalah full of grace and truth. Di dalam Dia itu penuh dengan kasih karunia. Tidak ada judgment lagi. Karena judgmentnya sudah ditanggung sama Dia sendiri 2000 tahun lalu waktu di atas kayu salib. Semuanya sudah diselesaikan. Jadi waktu di atas kayu salib, Tuhan Yesus tidak bilang, almost finished. Gua nggak cukup nih, dikit lagi lu selesain ya. No. Dia bilang apa? Tetelestai. Something like that. Finish. Wah, video yang itu kan cari di YouTube deh yang NCC bikin itu. Keren banget. Finish. Dia punya kontrol atas nyawanya. Bukan, aduh menderita banget, belum selesai. Tuhan kita gak kayak gitu. Dia benar-benar udah nyerap semua dosa kita, semua sakit penyakit, semua penderitaan, semua stres, semua worry, semua condemnation, semuanya sudah diserap. Dia make sure semua sudah selesai, baru dia bilang, finish. Dengan penuh kerelaan, di Yohanes ditulis. Dengan penuh kerelaan, bukan terpaksa. Bukan karena ditikam, and then mati. Dia dengan penuh kerelaan, orang yang punya power. Bukan diambil, bukan di snatch. Oke? Dengan penuh kerelaan. Tapi ada satu hal yang dia tidak rela. Dia tidak rela kalau hidup di surga tanpa saudara dan saya. That's why itu master plan-nya dia since the beginning. Menyelamatkan kita, tinggal bersama dengan kita, diam di dalam kita, menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya. Itu adalah master plan-nya. Itu bukan plan B. Salib Kristus itu bukan plan B. Aduh, mereka jatuh dalam dosa nih. Kita pakai plan B. No, since the beginning itu udah adalah master plan-nya Tuhan. Oke? Jadi full of grace and truth. Penuh dengan kebenaran, penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Tidak ada kebohongan. Dan Tuhan katakan di dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataanku ini adalah roh dan hidup. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, itu adalah roh dan hidup. Kita membaca janjinya Tuhan, John 10:10. I have come that they may have life more abundantly. Itu adalah janjinya Tuhan, itu adalah kebenarannya Tuhan. Walaupun saya belum mengalami abundant life, mungkin secara kesehatan ada challenge, mungkin secara finansial ada challenge, secara keluarga ada challenge. Tapi kebenarannya tetap adalah Tuhan sudah datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang penuh dengan kekalahan. That's not your destiny. Your destiny adalah live an abundant life. Amin. Dan kita sudah menerima grace and righteousness-nya Dia. Dan itu semuanya bukan bergantung sama kita. Part kita cuma satu, percaya. Part kita cuma satu, terima. Kayak kalau sekarang lagi Christmas kan banyak tukar kado. Betul? Orang yang nggak tahu mengenai Christmas tuh ikut-ikutan tukar kado. Karena ya memang ya puji Tuhan ya. Jadi semua orang bisa mendengarkan lagu-lagu Christmas. Tapi yang lucu setiap tahun yang ada pasti Last Christmas I gave you my heart. Itu kan lagu cinta sebenarnya, cuman pakai apa? Embel-embel Christmas doang. Sampai anak saya pun jadi ikut nyanyi Last Christmas. Itu kan bukan lagu berbicara mengenai Tuhan ya, tapi whatever lah. Yang penting hampir semua mall ya, semua muter-muter lagu Jingle Bell, anak-anak lari. Mungkin mereka ada yang berpikir bahwa Tuhan Yesus seperti Santa Claus. Ininya putih apa segala macam. Tapi kita tahu bahwa Christmas itu adalah tentang Christ. Dan kita lihat hari ini bahwa lahirnya Dia adalah step pertama dari Dia mewujudkan mimpinya. Dan kalau kita tarik balik lagi, mimpinya Tuhan pengen diam di dalam kita. Siapa kita? Tapi ya itulah grace. That's grace. Kalau kita deserve, itu bukan grace lagi, itu namanya salary. Itu namanya gaji.
But it's only by the grace of God kita bisa menikmati Dia, kita bisa dibukakan, bisa melihat kasih karunia-Nya Tuhan itu, it's only by the grace of God. Dan kita tidak bisa memisahkan grace and Jesus. Kalau mau ngomongin grace, pasti ngomongin Jesus. Ngomongin Jesus, pasti grace. Jadi, saudara tahu nggak, the first mention of grace di dalam perjanjian baru itu di mana? Itu waktu malaikat datang ke Maria. You have found grace, and then diberitakan bahwa kamu akan melahirkan seorang anak dan kamu akan menamakan dia Yesus. Kalau kita lihat the first mention, the law of first mention, grace itu dimention waktu mengenai kelahiran Yesus. So kita nggak bisa memisahkan grace and Jesus. Kita nggak bisa memisahkan Jesus and grace. Jesus himself is grace personified. Karena ya kalau kita cuma baca grace gitu, ya mungkin kita bingung. Karena grace sudah diplesetkan sampai ke level yang cheap. Ya kan? Kalau parkir ada grace period kan? Ya kan? Terus kelewatan apa ada grace period. Dilecehkan sampai sebegitunya. Padahal grace itu it's free, yes, it's free, but it's not cheap. Yesus harus datang, lahir. Firman itu telah menjadi manusia. In the beginning was the word. Pada awalnya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Dan dia gak langsung umur 30. Dia ngalamin yang kita ngalamin sebagai human juga. Dia hidup. Dia mati menanggung dosa kita. Oke? Semua dosa kita, semua sakit penyakit, semua penderitaan ditanggung sama dia di atas kayu salib. And then dia bangkit. Nah, kalau mengenai mati bangkit nanti pas Paskah kita banyak preach mengenai itu biasanya. Padahal seharusnya ya itu 5 insiden ini yang harus kita preach terus. Karena ini dreamnya Tuhan comes true. It's too good to be true. But praise Jesus, it's true. Sometimes it's too good to be true and then ya memang it's not true. Tapi ini too good to be true, but it's true, saudara-saudara. Ya, so dalam this month of celebration, mari kita ingat lagi bahwa dreamnya Tuhan, wishnya Tuhan adalah ingin diam di dalam saudara dan saya, dan dia sudah diam di dalam saudara dan saya. Jadi jangan ngerasa nggak enak kalau ada Tuhan di dalam saudara dan saya. Karena rohnya dia bukan tinggal di dalam kita untuk ngejudge kita. Kamu pikir kamu udah layak. Kamu pikir kamu begini. Belum ini, belum itu. No, that's not the voice of Holy Spirit. No. Apalagi kalau sampai dari mimbar kami ngomong ya, tanya Roh Kudus, masih ada dosa apa maka berkatnya nggak ngalir. Tolong lemparin kami pakai batu. That's not Holy Spirit. Roh Kudus tidak akan condemn kita. Roh Kudus justru ketika kita condemn, dia ingatin, hey, you are still the righteousness of God in Christ. Kamu tuh masih benar. Kamu tuh masih anak kesayangan Bapa. Come on. Justru itulah fungsi Roh Kudus to remind us, to point us back to Jesus. Dan saya rasa dengan kita tahu kita tidak layak dan kita menerima anugerah itu, makanya namanya anugerah. Kita nggak layak. Tapi kita dilayakkan, justru membuat kita appreciate. Betul? Dan dari firman hari ini kita lihat bahwa wish-nya Tuhan itu dicatat sebagai firman Tuhan. Jadi saya mau encourage kita semua, sering-seringlah baca wish-nya Tuhan ini. Sering-seringlah baca janjinya Tuhan ini. Karena kita dibombardir dengan the world. So kalau kita nggak pegang the words, itu bahaya sekali. Kita akan fragile, lebih gampang di-attack lah istilahnya. Karena apa? Karena kita sudah punya. Maka dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan karena kita sudah punya. Kita sama-sama ingat kita sudah punya. Apapun yang sudah Tuhan selesaikan buat kita, kita sudah punya. Dan dreamnya Tuhan sudah accomplish. Step pertama adalah dari kelahiran. Step terakhir adalah Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya. Dan saudara dan saya sudah punya itu. Oke? Tadi pagi saya baca lagi 2 Korintus 5, 2 Korintus 6. It's so powerful. 2 Korintus 5 ayat 17 berbicara mengenai apa? You are a new creation. Saudara dan saya adalah new creation. Walaupun secara tubuh kita nggak langsung jadi yang perfect. Itu nanti ada waktunya.
ketika rapture, kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Secara soul, kita juga belum menerima yang perfect. Kita masih bisa worry, kita masih bisa rasa takut, kita masih bisa merasa galau segala macam. Tapi secara spirit, kita sudah perfectly perfect. Dan itulah dreamnya Tuhan comes true ketika rohnya dia tinggal di dalam saudara dan saya. Itu step kelima dan sudah sempurna, sudah selesai dan tidak bisa dibatalkan lagi. Tidak bisa ditarik lagi. Oh, karena kamu gak behave, saya tarik lagi ya. Sampai kamu repent, saya balikin lagi rohnya. No, gak se-cheap itu. Dia sudah kasih, Tuhan lebih beriman mengenai kita daripada diri kita sendiri. Tuhan percaya banget sama kita ya. Dia kasih gift, dia kasih anaknya, dia kasih Roh Kudus buat kita. Dia yakin banget ya, we can menggunakan gift ini dengan bijaksana. Tapi ya itu, Tuhan ingatkan lagi, I don't need you to live your life, let me live your life. Wah itu, it's a good reminder. Jadi kita adalah bait dari Allah yang hidup, saudara-saudara. Kita adalah, bukan kita akan. Kita adalah, saudara dan saya, right now, right here, at this moment, atau yang lagi nonton YouTube, you are the house of God. Yang hidup, living God. Bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Dan foundationnya adalah firman Allah. Dan bukan cuma satu ayat. Tadi kita udah lihat beberapa ayat. Ini adalah dream, adalah wishnya Tuhan. Aku akan diam bersama mereka. Aku akan hidup di tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Oke? I pray you are blessed. So, always conscious. Sadarilah bahwa saudara dan saya adalah bait Allah yang hidup. Dan foundationnya apa? Firman Allah. Oke? Kita mau sama-sama menerima perjamuan kudus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dan perjamuan kudus ini juga bukan supaya saudara mendapatkan kesehatan. No. Saudara sudah memiliki kesehatannya Tuhan di dalam saudara dan saya. Saudara yang sedang dalam challenge financial, bukan supaya Tuhan memberikan solusi finansialnya. No. Bukan supaya Tuhan kirim duitnya. No. Tuhan sudah menyediakan itu semua di dalam saudara dan saya. Whatever wisdom yang saudara dan saya butuhkan sudah ada di dalam saudara dan saya. Itu yang perlu kita sadari dan kita percayai. Karena kalau kita tidak percaya dan kita tidak menyadari bahwa kita sudah memiliki itu, attitude kita apa? Attitude kita adalah begging. Attitude kita adalah minta-minta berharap Tuhan kasih. Tapi kalau kita menyadari karena karya Tuhan Yesus yang sudah selesai, itu semuanya sudah ada di dalam saudara dan saya, attitude kita berbeda. Dan hari ini kita lihat bahwa wish-nya Tuhan, dream-nya Tuhan itu sudah comes true. Ketika step 5 Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya, Tuhan mungkin tweet part 5, finish already. Sudah selesai. Dan kita mau menerima perjamuan kudus to remind us, not to remind God. Untuk mengingatkan Tuhan bahwa mengingatkan kita bahwa semuanya sudah selesai. Di Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dunia membuat kita panik, anxious, stress. Tapi Tuhan katakan dalam tinggal tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya. Amin. Ini salah satu action dari kita bahwa kita percaya sama Dia. Dia sudah menyelesaikannya. Ketenangan Dia ada di dalam kita. Shalom-nya Dia sudah ada di dalam kita. Shalom yang mengatakan pada badai, shalom. Sudah ada di dalam saudara dan saya. Amin. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup.
Tuhan, pada saat ini kami mau menerima tubuh-Mu ya Tuhan. To remind us, Kau sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Semua sakit penyakit sudah Engkau tanggung. Semua kemiskinan sudah Engkau tanggung. Semua stres, depresi sudah Engkau tanggung. Semua kutuk sudah Engkau tanggung. Semua dosa sudah Engkau tanggung ya Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu kami tanggung ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami terima tubuh-Mu ini. Kami terima tubuh-Mu yang dahsyat ini. Thank you Lord in Jesus mighty name. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Darah Engkau sendiri yang tercurah buat kami. Bukan lagi darah binatang. Bukan lagi bayangan-bayangan hukum Taurat ya Tuhan. Tapi darah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Yang telah menghapus semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Yang sudah mendeklar kami righteous ya Tuhan. Mendeklar kebenaran kami ya Tuhan. Memberikan kami anugerah kebenaran. Memberikan kami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Biar kami bisa menang dalam hidup ini. Kami sudah menang ya Tuhan. Kami sudah lebih dari pemenang karena Engkau yang sudah memenangkannya itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima darah-Mu ini di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Thank you Jesus. Mari kita angkat tangan kita, ucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Teruslah berbicara kepada kami ya Tuhan. Satu persatu ya Tuhan. Kaulah satu-satunya orang yang memahami kami luar dalam ya Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan kami yang tahu cara berkomunikasi dengan kami ya Tuhan. You know how to talk to us. You know how to talk with us. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kalau di dalam dunia dikenal ada beberapa macam love language. Yang saya percaya Tuhan Yesus punya semua love language itu. Dan Dia tahu how to talk to you. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Oke, mari kita sama-sama angkat tangan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapak yang baik. Karena pada hari ini ya Tuhan, kami masih boleh ya Tuhan menikmati firman-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu semua di tempat ini ya Tuhan. Ataupun yang nonton di YouTube ya Tuhan. Dalam mengakhiri 2022 ini ya Tuhan, kami percaya Engkau sudah ada di end of 2023 ya Tuhan. Dan Engkau declare all good. Kau sudah di sana, Kau sudah melihat itu, Kau sudah works through all things untuk kami ya Tuhan. Dan despite semua berita-berita, semua rumor-rumor, kami percaya we are your blessed children. Kami adalah anak-anak yang Kau jagain. Kami adalah anak-anak yang Kau rawat, yang Kau take care ya Tuhan. Kau yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun nanti ada famine, ada crisis ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau lebih hidup daripada itu semua.
Kasih karunia-Mu lebih penuh daripada itu semua. Lebih nyata, lebih real ya Tuhan daripada itu semua ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. I declare ya Tuhan, shalom, peace, abundant grace. God's beloved church, pulanglah dengan damainya Tuhan, dengan shalomnya Tuhan, dengan wisdom and favornya Tuhan. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Studimu berhasil, kesehatanmu berhasil, bisnismu berhasil, kuliahmu berhasil, keluargamu berhasil, apapun itu, Tuhan Yesus yang make sure all is well. God's beloved church, kau sangat-sangat dikasihi oleh Bapa, kau sangat berkenan pada Bapa. Bapa sangat menikmati dalam memberkati engkau. In Jesus mighty name, yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. God bless you. Minggu depan datang lagi for our last Sunday service. God bless you. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.